Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang observasi dan pengumpulan data awal yang diampu oleh dosen Ibu Adista Setiarini SEMM pada mata kuliah Metodologi Riset. Pengertian observasi sendiri adalah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Nah, untuk manfaat dari observasi adalah sebagai peneliti, kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi, peneliti lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mendeteksi masalah secara induktif. Peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara, memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan, impresi dengan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Ada 5 fungsi observasi. Di antaranya adalah 1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Bila kita belum mengetahui sama sekali permasalahan, biasanya penelitian pertama dilakukan melalui pengamatan di tempat-tempat gejala terjadi. Yang keempat, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. Dalam hal ini, biasanya observasi dijadikan sebagai metode pembantu untuk menunjang wawancara sebagai metode utama. Observasi akan membantu untuk mengontrol atau memeriksa di lapangan seberapa jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Yang kelima, sebagai metode utama dalam penelitian. Penelitian yang menyangkut tingkah laku bayi maupun hewan akan mempergunakan metode observasi. Sedangkan tujuan observasi sendiri adalah 1. Observasi berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat recheck ingin atau membuktikan terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, dan maknanya bagi mereka, bukan sebagai observer. Yang ketiga, memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Yang keempat, untuk mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. Dengan observasi ini, juga kita dapat mengetahui tentang siapa orang-orang yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti. Selain itu, kita juga dapat mengetahui makna dari setiap kejadian yang terjadi. Yang kelima, mendeskripsikan setting yang dipelajari. Aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dan perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus kuat, faktual, sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi sebagai hal yang tidak relevan. Jenis observasi 1. Pengamat partisipasi 2. Pengamatan non-partisipasi 3. Pengamatan sistematis atau terstruktur 4. Pengamatan non-sistematis 5. Free situation 6. Manipulasi situasi 7. Percampuran antara dua sisi. Kelebihan observasi 1. Memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain 2. Memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain 3.
dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. 4. Pengamatan bersifat selektif. 5. Pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Kekurangan observasi. 1. Observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. 2. Hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. 3. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketepatan hasil, pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang panjang. 4. Penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif sehingga diperlukan keterlibatan beberapa orang. 5. Sikap pengamat. Jarak waktu yang panjang antara satu situasi dengan situasi yang diamati dan objektivitas pencatatan akan sangat mempengaruhi validitas pengamatan. 6. Orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek observasi yang didapat menyebabkan tidak. Langkah-langkah penyusunan pedoman observasi. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengidentifikasi atau kriteria yang akan digunakan. 3. Melakukan identifikasi deskriptor dari setiap kriteria yang telah ditetapkan. 4. Mengidentifikasi proses evaluasi atau menetapkan klasifikasi penilaian yang digunakan. Banyaknya interval skala, menetapkan evaluator, menyediakan kolom komentar, dan sebagainya. 5. Membuat format skala penilaian. 6. Membuat pedoman pengisian yang jelas. Baik, cara merancang observasi ada 3 macam, yaitu 1. Penyusunan pedoman pengamatan. Di antara langkah-langkahnya adalah untuk menetapkan tujuan pengamatan, menetapkan bentuk format pencatatan hasil, membuat format pencatat hasil, dan melakukan uji coba pedoman pengamatan. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan pengamatan. Pada saat konselor melakukan pengamatan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu menetapkan peserta didik yang akan diamati atau subjek pengamatan sesuai dengan tujuan, menetapkan jadwal dan tempat pengamatan, menetapkan jumlah peserta didik yang akan diamati, menetapkan jumlah konselor yang akan berfungsi sebagai pengamat, mempersiapkan format pencatat hasil dan alat perekam gambar sesuai dengan kebutuhan, mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamatan, sehingga kehadiran pengamat tidak menarik perhatian subjek, kemudian melaksanakan pengamatan. Selama proses pengamatan, konselor harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Lalu, selanjutnya menutup pengamatan dengan membuat kesimpulan hasil pengamatan bersama dengan seluruh pengamat. Selanjutnya, analisis hasil pengamatan, yaitu hasil pencatatan atau perekam proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap pengamat harus dikumpulkan. Lalu setiap pengamat melakukan penskoran dan membuat deskripsi hasil pengamatannya. Selanjutnya, hasil pencatatan dan perekaman seluruh pengamat peserta didik diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok tingkah laku yang diamati dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ini dilakukan dalam tim pengamat. Lalu, kemudian secara bersama-sama melakukan analisis dan sintesa hasil pengamatan dan menarik kesimpulan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi bias hasil dan menjaga objektivitas hasil pengamat. Baik, lanjut ke metode penelitian, yaitu 1. Tahap awal, yaitu A. Studi literatur, dan B. Pengumpulan data awal atau observasi wawancara. Lalu 2. Tahap pengumpulan dan analisis data, yaitu A. Pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal dilakukan dengan cara observasi ke instansi terkait dan juga dengan melakukan wawancara secara langsung. Dan B. Tahap pengumpulan dan analisis data. Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap awal adalah tahap pengumpulan dan analisis data. Pada tahap ini terdiri dari beberapa langkah, di antaranya adalah menentukan variabel penelitian, penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, melakukan pengelolaan data dari hasil kuesioner,
mengukur tingkah penerimaan UWKS Academic Smart Mobile dengan model UTA-UT. Selanjutnya ke variabel peneliti. Ada dua macam, yaitu satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen ada dua macam, yaitu behavioral intention atau minat pemanfaatan. Minat pemanfaatan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile berhubungan dengan keinginan mahasiswa dalam menggunakan sistem tersebut untuk mendukung aktivitas akademik. B. Use behavior atau perilaku penggunaan. Penggunaan aplikasi UWKS Academic Smart Mobile adalah perilaku mahasiswa dalam menggunakan sistem tersebut untuk mendukung aktivitas akademik. Lalu ke variabel independen, ada 4 macam, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Selanjutnya menyusun kuesioner dan menyebarkan kuesioner. Sebelum menyebarkan kuesioner perlu diketahui jumlah sampel yang dibutuhkan, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Menghitung jumlah populasi, dan 2. Menentukan jumlah sampel. Nah, untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus yang didasarkan pada presesi estimasi statistik atau tingkat ketelitian 5% dengan rumus Ishad dan Michael sebagai berikut. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 2. Maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.